Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Have a blessed Sunday. Such a beautiful Sunday today. Praise God, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan layakkan kami agar kami boleh layak untuk datang menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. One pair of hands. One pair of hands from the mountain. One pair of hands from the sea. One pair of hands made the sun and the moon. Every bird, every flowers, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sands. Those hands are so strong, so when life goes through, would you fade into one pair of hands? One pair of hands heal the sea. One pair of hands raise the dead. One pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said I love you, and those hands were nailed to a tree. Are so strong, so when life goes through, would you fade into one pair of hands? One pair of hands
Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. One pair of hands, the powerful hands, the mighty hands, the loving hands. One pair of hands, the powerful hands, the mighty hands, the loving hands. One pair of hands. Benar Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa, tangan Tuhan yang begitu berkuasa untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menolong kami. Terima kasih Bapa for your powerful hands. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran, tempat bermenang Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran, tempat kemuliaan Tuhan, air menutup lautan, tempat kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Amen, haleluya, praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan
mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan setia. Ku mau setia sebab Kau setia. Tuhan setia sebab Kau setia. Ku mau setia melayarkan kami sebab Kau layak. Bapa yang baik, Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menyembah-Mu. Ku mau setia sebab Kau setia. Benar Tuhan, ajar kami untuk setia Bapa kepada-Mu, sebab Tuhan yang sudah setia lebih dahulu Bapa. Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dahulu Bapa. Kami juga mau mengasihi Engkau Bapa. Kami mau taat dan setia kepada Tuhan, Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Kuduskan, bersihkan kami Bapa. Layakan kami Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasanku, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus mengajar dan berbicara kepada kami. Kami siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang perkasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang maha kuasa. Amin. Praise God. Haleluya, haleluya.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Have a blessed Sunday. Such a beautiful day today. Such a beautiful Sunday today. Every day. Praise God. Hallelujah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is so good. Amen. God is always good. He always be with us and be with us. He never leave us or forsaken us. Amen. Praise God, haleluya. Saudara, minggu lalu kami masih terganggu kesehatan, jadi tidak ada kebaktian mission pada minggu lalu. Tapi hari ini puji Tuhan, Tuhan boleh membawa kami kembali lagi untuk datang di rumahnya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita. Amin. Praise God, semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua karena anugerahnya. Amin, puji Tuhan, praise God. Baik saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Perjanjian Lama, ini di Bilangan ya. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Lalu kita akan beralih ke Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima ya. Nah, kita mau belajar sama-sama Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan yang akan mengajar kita berkata-kata ya, untuk menjadi Tuhan adalah guru kita yang dahsyat. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka lebar-lebar hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan datang untuk saudara dan saya. Amin. Praise God. Haleluya. Baik, kita mau bacakan sama-sama dari kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Saudara juga boleh membacakan di rumah kalau saudara sedang mengikuti missions pada hari ini. Praise God. Haleluya. Silakan dibaca. Praise God. Puji Tuhan. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Ini kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 ini mengenai Nabi Musa, di mana Tuhan sudah melakukan banyak hal ya, banyak hal-hal yang luar biasa lewat Nabi Musa untuk orang-orang Israel pada waktu itu ya. Tetapi orang-orang ini mereka masih juga belum mau bagaimana ya, mereka itu sudah melihat bukti-bukti tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan lewat Nabi Musa ya. Tuhan pakai Nabi Musa untuk melakukan atau menyampaikan semua setiap kebenaran firman-Nya lewat Nabi Musa untuk mereka, untuk orang-orang yang ada pada waktu itu ya. Tetapi mereka masih juga belum mau bertobat kembali kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan lewat Nabi Musa, bagaimana Tuhan Allah mereka itu adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya ya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa ya, ini firman Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku ya. Jadi Tuhan ini sudah jengkel dengan mereka ya, dengan kelakuan mereka ya, tindakan mereka, cara hidup mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berbicara, firman Tuhan berbicara lewat Nabi Musa. Dan dikatakan lagi, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya lagi kepadaku ya. Tuhan katakan berapa lama lagi ya orang-orang ini mau tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Lalu sekalipun sudah ada segala tanda mujizat, sekalipun sudah ada tanda
mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Sekalipun sudah ada tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, artinya Tuhan katakan Dia sudah melakukan ya hal-hal yang luar biasa di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan sudah melakukan ya mujizat, keajaiban ya di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka ya. Lalu itu sampai situ ya. Jadi di situ dikatakan ya Tuhan tuh jengkel juga sama mereka. Kenapa mereka itu tidak juga mau percaya dan bertobat ya kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah buat di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka ya, begitu banyak hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka melalui Nabi Musa ya. Tetapi orang-orang ini masih saja terus ya memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan ya, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Tuhan. Orang-orang yang masih hidup di dalam kedurhakaan ya, orang-orang yang masih mau hidup dalam kenajisan, kejahatan, dalam dosa-dosa ya, tidak mau kembali bertobat kepada Tuhan. Tuhan katakan berapa lama lagi? Kita bacakan lagi satu kali ayat kitab Bilangan ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, itu dikatakan ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Jadi Tuhan katakan lewat Nabi Musa, berapa lama lagi ya mereka menista aku? Artinya berapa lama lagi orang-orang ini, orang-orang fasik ini menista, atau dengan kata lain itu menista, tidak memperdulikan Tuhan ya, lalu mencemooh nama Tuhan. Menista itu artinya mereka menyakiti Tuhan, mereka tidak memperdulikan Tuhan, mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri. Lalu dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya lagi kepadaku? Berapa lama lagi, Tuhan katakan lewat Nabi Musa, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku ya. Karena Tuhan itu heran ke orang-orang ini begitu bebal, begitu keras hati ya. Sudah melihat begitu banyak keajaiban yang Tuhan lakukan, tapi mereka masih saja belum mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Tuhan, yang Tuhan pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Mereka masih saja terus menantang Tuhan, menantang firman-Nya. Itu yang Tuhan katakan, berapa lama lagi ya mereka menista aku, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya lagi kepada aku. Lalu sekalipun sudah ada segala tanda mujizat, sekalipun sudah ada tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan katakan sekalipun Tuhan sudah ya melakukan mujizat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, yang ajaib di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, tetapi mereka masih saja tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan Tuhan lewat Nabi Musa. Mereka masih saja mau menentang Tuhan. Inilah yang dikatakan orang-orang yang masih belum mau bertobat, orang-orang yang masih menentang Tuhan. Mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan. Inilah orang-orang bebal, orang-orang fasik yang di hadapan Tuhan, yang masih terus memberontak kepada Tuhan ya. Oleh sebab itu Nabi Musa itu dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa orang-orang ini untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka yang melakukan hal-hal yang jahat itu yang masih terus tidak mau bertobat. Nah, kita akan beralih ke Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Silakan dibaca. Lukas 13 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ayat 2 bunyinya, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Sangkamu, bacakan lagi. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya
daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Karena mereka mengalami nasib itu. Jadi artinya Tuhan berkata kepada mereka, ya, orang-orang ini yang merasa diri tidak berdosa, atau mereka merasa orang lain lebih berdosa daripada mereka, ya. Ini yang Tuhan katakan kepada mereka. Bacakan lagi. Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab mereka. Ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, orang yang bertanya kepada Tuhan. Lalu, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya? Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Karena mereka mengalami nasib itu. Artinya orang-orang Galilea yang mengalami, ya, penistaan, mengalami penganiayaan, ya. Orang-orang Galilea ini yang membawa persembahan korban persembahan, ya. Lalu mereka dianiaya, disembeli oleh Pilatus, ya. Jadi ini orang-orang Galilea ini yang memberikan korban syukur, artinya untuk Tuhan, tetapi justru mereka itu membawa nama Kristus, ya, lewat persembahan, korban persembahan mereka. Tetapi Pontius Pilatus ini yang menganiaya mereka, yang ya, membantai mereka, ya, di mana mereka sedang mempersembahkan korban persembahan, yaitu korban syukur untuk Tuhan. Tetapi Pontius Pilatus tidak menyukainya, ya. Dia justru menjadi pembunuh mereka. Dia yang menganiaya dan membantai dan membunuh mereka, ya. Oleh sebab itu justru dosa mereka itu yang Tuhan katakan, ya, maksudnya tidak ada bedanya. Ya, lalu kita teruskan dulu ke ayat yang ketiga, ayat berikut. Ayat ketiga. Tidak kataku kepadamu. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Ini Tuhan katakan tidak kataku kepadamu. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Kamu semua akan binasa. Atas cara demikian. Atas cara demikian. Jadi Tuhan katakan kepada mereka di ayat yang ketiga, ya, Tuhan menjawab mereka, lalu Tuhan juga berkata kepada mereka, artinya menjawab pertanyaan itu. Tidak kataku, bacakan lagi ayat yang ketiga. Tidak kataku kepadamu. Tidak kataku kepadamu, ya. Tuhan Yesus sedang berkata-kata. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi artinya Tuhan katakan dosa mereka itu tidak lebih besar. Artinya dosa-dosa orang Galilea itu atau orang Galilea yang lain tidak lebih besar daripada orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Justru Tuhan katakan kepada mereka, tidak, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat maka kamu juga akan binasa, ya, sama seperti nasib mereka. Artinya Tuhan mau mereka itu jangan memandang orang lain, dosa orang lain, atau melihat dosa orang lain itu lebih besar daripada dosa mereka sendiri, ya. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus, ya. Tuhan tidak mau mereka memandang orang lain, ya, seperti itu, dosa mereka jauh lebih besar, lalu mereka pikir mereka itu tidak, dosanya hanya dosa yang kecil, atau tidak memiliki dosa besar terhadap Tuhan, ya. Padahal Tuhan katakan mereka pun punya dosa besar. Artinya mereka juga orang-orang berdosa. Tidak ada bedanya dengan orang-orang Galilea yang dikatakan mereka berdosa atau lebih besar dosanya, ya. Jadi ini yang di ayat yang kedua dan ketiga. Nah, kita teruskan lagi ayat keempat, ya. Ayat keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Jadi ditimpa menara dekat Siloam. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain. Lebih besar kesalahannya daripada
Misalnya daripada kesalahan semua orang lain daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Ini dikatakan, kita bacakan lagi. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam, ya. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang di Yerusalem. Daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Jadi Tuhan katakan kepada mereka, ya, kamu pikir atau dosa orang yang 18 itu yang mati ditimpa menara jauh lebih besar daripada daripada kesalahan orang-orang yang diam di Yerusalem, ya. Jadi Tuhan ini hanya kasih perumpamaan, ya, kepada mereka, jawaban, ya, bahwa dosa, mereka pikir dosa orang Galilea dan dosa orang Galilea yang lain, ataupun di ayat yang baru kita bacakan juga, di mana dosa atau kesalahan ke-18 orang yang ditimpa menara itu dosanya lebih besar atau lebih banyak daripada orang yang diam di Yerusalem. Jadi Tuhan itu hanya memberikan mereka satu gambaran, satu perumpamaan, ya. Jadi jangan kamu melihat orang lain dengan cara demikian. Artinya kita semua itu orang-orang berdosa. Tuhan tidak mau kita memandang orang lain jauh lebih berdosa atau lebih banyak dosa daripada kita. Itu yang Tuhan tidak mau. Dia mau kita melihat diri kita sendiri. Artinya Tuhan mau mereka harus mengoreksi diri mereka sendiri, ya. Di saat Tuhan berbicara kepada mereka pada waktu itu di sana, ya, Tuhan mau mereka koreksi diri mereka sendiri, di mana mereka juga orang-orang berdosa. Artinya mereka tidak berbeda, mereka sama, mereka juga orang-orang berdosa yang harus bertobat, yang harus kembali kepada Tuhan dan bertobat. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka, memberikan mereka pengertian apa yang Tuhan maksudkan, mengapa Tuhan berkata demikian kepada mereka, ya. Karena Tuhan mau mereka menyadari bahwa mereka juga adalah orang-orang berdosa. Artinya kita tidak perlu melihat orang lain atau menganggap orang lain itu jauh lebih berdosa daripada kita, ya. Lalu kita tidak mau koreksi diri di hadapan Tuhan, kita tidak mau sadari dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau sadarkan mereka untuk melihat diri sendiri, bahwa diri sendiri juga adalah orang-orang berdosa. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat kelima, tidak kataku kepadamu. Tidak kataku kepadamu, Tuhan katakan lagi seperti di ayat ketiga, ya. Tadi di ayat yang kelima Tuhan katakan tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Tuhan repeat lagi di ayat yang ketiga, ya. Dia katakan tidak kataku kepadamu, ya. Bacakan lagi ayat yang kelima. Tidak kataku kepadamu. Tidak kataku kepadamu, Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Tuhan katakan lagi di ayat yang kelima, tidak kataku, ya. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jadi Tuhan katakan di ayat yang kelima, di ayat yang ketiga, ya. Dengan cara demikian, ya, kalian akan binasa kalau kamu tidak bertobat. Artinya Tuhan mau menyadarkan mereka, ya, dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Kamu juga harus bertobat. Artinya jangan melihat orang lain berdosa lalu kamu tidak melihat diri kamu sendiri, bahwa kamu juga adalah orang berdosa, ya. Orang-orang berdosa artinya kita semua adalah orang-orang berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Lalu Tuhan harus kirimkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati, datang ke dunia sebagai manusia, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Oleh sebab itu
Tuhan mau memberikan mereka gambaran agar mereka bisa mengerti. Tuhan mau mereka harus koreksi diri di hadapan Tuhan dan menyadarkan dosa-dosa mereka terhadap Tuhan, pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan. Lalu Tuhan mau mereka bertobat. Karena Tuhan katakan, tidak kataku, jikalau kamu tidak bertobat, ya maka kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Jadi Tuhan berikan gambaran, kalau mereka tidak bertobat, ya mereka akan binasa dengan cara demikian, dengan cara di mana waktu ke-18 orang itu yang mati ditimpa menara, ya. Lalu orang-orang Galilea di ayat yang kedua tadi, ya, orang-orang Galilea yang disembeli ya oleh Pontius Pilatus, ya, mereka dianiaya, dibunuh oleh Pontius Pilatus, ya. Jadi Tuhan katakan, kalau kamu juga tidak bertobat, maka kamu akan binasa. Dengan cara demikian kamu akan binasa, ya, seperti nasib mereka. Jadi artinya Tuhan katakan, lebih baik bertobat daripada kamu harus membeda-bedakan siapa yang lebih berdosa, siapa yang lebih bersalah, siapa yang lebih banyak dosa. Ya, itu yang Tuhan katakan lewat perkataannya. Lebih baik bertobat. Tuhan mau saudara dan saya juga, ya, firman ini bicara untuk saudara dan saya. Firman Tuhan datang untuk saudara dan saya. Ya, kita juga semua harus mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kita semua harus melihat diri kita sendiri dan menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya harus dimusnahkan, harus dibinasakan, ya, oleh Tuhan atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, ya. Oleh sebab itu kita harus koreksi diri, sadarkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan mau kita datang bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, ya, atas dosa-dosa dan pelanggaran kita terhadap Tuhan. Kita datang bertobat, minta ampun, Tuhan pasti akan menerima kita dan mengampuni kita atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, asal kita semua mau datang kembali dan bertobat, ya, dari dosa-dosa kita terhadap Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki lewat firman-Nya hari ini, ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, ya, ayat yang kedua sampai ke-5, dan juga di mana kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Di situ juga Tuhan berbicara kepada firman Tuhan berbicara lewat Nabi Musa untuk orang-orang yang belum bertobat, ya. Mereka juga masih belum bertobat. Mereka tidak mau mengakui Tuhan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, ya. Dan mereka masih belum mau bertobat, ya. Jadi Tuhan berbicara lewat firman-Nya tentang pertobatan, saudara, ya. Jadi hari ini kita diajar oleh Tuhan di mana kita semua harus datang dan bertobat, ya. Baik itu lewat kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 dan seterusnya, lalu baik itu lewat Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5, Tuhan berbicara kepada kita semua, ya. Artinya Tuhan berbicara kepada orang-orang pada waktu itu di sana di Israel. Sekarang Tuhan juga berbicara. Firman Tuhan datang untuk saudara dan saya, untuk menyadarkan saudara dan saya untuk datang dan bertobat, menyadari dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, dan mengoreksi diri di hadapan Tuhan agar Tuhan boleh disenangkan. Karena Tuhan mau kita semua sadar dan kembali dan bertobat dan menerima keselamatan. Itulah kehendak Bapa di surga, ya, untuk saudara dan saya. Jadi kita tidak perlu lagi melihat orang lain atau memandang orang lain lebih berdosa dari kita atau lebih banyak dosa daripada kita. Ya, kita tidak perlu melihat orang lain seperti itu atau memandang mereka seperti itu. Justru kita harus datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan maksudnya datang bertobat dan memohon pengampunan dosa.
yang daripada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini, lewat ayat-ayat yang kita sudah baca, ya. Jadi saudara dan saya harus sadari kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua sama, Tuhan katakan, ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jikalau kamu tidak bertobat maka kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Jadi artinya saudara dan saya semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Dari mana dosa itu? Karena dari Adam yang sudah berdosa dan turun kepada kita semua keturunan sesudah itu. Ya, oleh sebab itu kita semua adalah orang-orang berdosa. Tuhan katakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang, semua manusia adalah orang-orang berdosa yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kita tidak perlu menyombongkan diri atau arogannya atau merasa diri paling hebat, diri paling kudus, diri paling yang benar. Tidak perlu, saudara. Itu orang-orang, sifat orang yang tinggi hati, sifat orang yang angkuh, yang seperti itu. Justru kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Artinya merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan menyadarkan atas dosa-dosa kita, kita sadari dan kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan atas semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan, dan memohon pengampunan dosa agar Tuhan mengampuni kita dan menerima kita semua, ya, untuk menjadi anak-anaknya, untuk diselamatkan, untuk menerima keselamatan, ya. Jadi saudara, firman Tuhan sudah berbicara kepada saudara dan saya pada hari ini, ya. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman pada hari ini kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita semua boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu, dan kita mau menjadi orang-orang yang takut, hidup takut akan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam pertobatan, ya, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi saudara, saya pun sangat diberkati, saya pun ditegur oleh firman Tuhan, di mana saya juga harus menyadari atas dosa-dosa saya, pelanggaran-pelanggaran saya terhadap Tuhan, terhadap surga. Begitu juga saudara harus, ya, menyadari dan mengoreksi diri di hadapan Tuhan atas dosa-dosa dan pelanggaran saudara terhadap Tuhan, terhadap surga, agar kita semua boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita semua boleh menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan secara cuma-cuma lewat kasih anugerahnya, lewat kasih karunia-Nya, lewat karya Tuhan yang terbesar, ya, yaitu Tuhan mati di atas kayu salib. Itulah yang sudah menjadi juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan keselamatan secara cuma-cuma untuk saudara dan saya. Amin. Biarlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita, boleh menuntun kita, boleh menegur kita, dan memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita, agar kita semua boleh berjalan menurut kehendak Bapa di surga, dan kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman, di mana Tuhan menghendaki kita semua harus menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pembaca firman atau pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan kita semua boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan,
dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya, ayat yang ke-6, di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi datanglah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan dan bertobat dan menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita yang sudah kita bawa di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami pada hari ini, Tuhan yang sudah menuntun kami dan menegur kami lewat kebenaran firman-Mu, di mana kami semua adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami pada hari ini Bapa. Karena firman Tuhan datang untuk kami, untuk menuntun, menegur, mengajar, memimpin, membimbing, dan menolong kami. Dan terlebih-lebih lagi menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh tetap tinggal diam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, untuk menjadi penuntun kami di dalam setiap langkah kami dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini Bapa. Tuhan adalah Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk setiap Bapa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan adalah jawaban, biarlah Tuhan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bapa, kami juga serahkan semua para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan yang membawa mereka, memimpin mereka untuk berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Bapa, terima kasih, ampuni kami semua, kami mohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Ampuni kami semua Bapa atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon Bapa pengampunan dosa yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kami untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau, kami perlu keselamatan itu Bapa. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami binasa. Selamatkan kami semua Bapa. Ampuni kami semua, kasihanilah kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Then sings my song. Then sings my song, my Savior good to thee. How great thou art, how great
You are so great. How great thou art. How great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. Terima kasih Bapa. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed Sunday and enjoy the rest of your Sunday. Beautiful Sunday, beautiful today. Amen. Praise God.